Salam, salam sade, salam sayur bening, salam hari Selasa. Market agak sore ya masih koreksi wajar lah kalau di posisi itu ya, sesuai apa ya kemarin itu kan kita bilang belum ada keputusan, lihat ada yang sorong atau ada yang sell gitu. Ternyata dengan berita Binance, market agak drop gitu ya. Ya, kita bahas masuk ke sana. Sebelumnya itu kita lihat dulu market cap. Hari ini saya buat video market cap di 1 triliun,128 billion, volume 43 billion, 43,2 billion, agak naik dikit dibanding kemarin 3132 gitu ya. Agak naik dikit bolehlah. Dominance 46,2 ya, kalau bisa turun lagi dong biar altcoin bernapas dikit, masa enggak ini ya kan. Bitcoin di 26.947, Ethereum di 1.718, BNB $309. XRP yang lawan arus. Biasanya udah begitu ya, XRP kalau lagi disorong ngaceng tiangnya, biasanya BTC longsor ya kan. Lumayan loh XRP 7,5% ini ya, di 48,9 sen. Boleh karena XRP agak positif newsnya ya. Selain dia ada buyback kabarnya, juga posisi dia lawan SEC lebih positif gitu newsnya, dia menang ya. Kadang begitu news dibilang dia lemah, news ini lagi dibilang dia. Tapi ya selain itu dia buyback, dia ada buyback, program buyback kayaknya. Makanya agak ini. Ya, satu news lagi ada bilang XRP akan menang dari SEC, makanya market positif buat XRP gitu. Jadi ya market begitulah, banyak bertaburan. Kalau market udah mau banting ke bawah, banyak FUD negatif gitu ya kan ya. Tapi memang udah rencana kan, di video kemarin saya bilang kalau Jumat itu ada pertemuan tertutup, Menteri Keuangan dia si Janet Yellen, si Jerome Powell dari Fed ya kan, terus Gary Gensler juga termasuk pimpinan si FTC, sekarang si FTC yang ngesut, terus beberapa pimpinan finansial, ada 20 lebih orang. Kalau nggak salah saya lihat datanya, itu ada 20 lebih orang petinggi-petinggi finansial Amerika yang ada pertemuan tertutup. Kemungkinan ini dilempar ke ini, mungkin di pertemuan itu meeting ya kan, SEC bilang, ini Binance lu take care, gua udah kebanyakan sekarang, lagi banyak yang gua harus hadapi di sidang katanya ya kan, mungkin bagi tugas. Jadi nah ini seperti yang saya bilang, apa yang pertemuan di belakang, rencana besar apa yang akan mereka lakukan kita nggak tahu, hati-hati gitu. Tapi udah masih tetap kelihatan kan, kemarin saya bahas Morgan Stanley udah analisa si Binance. Mereka udah analisa ini targetnya mau mereka apain gitu ya kan, mereka gimana cara nyerangnya. Nah kali ini si FTC lihat mereka itu plan flip flop gitu. Tapi ya gitu, inilah makanya banyak warga mereka juga bilang cara mereka ini udah gaya komunis, gaya preman cara ini ya kan. Kayak misalnya SEC ini kan, Coinbase juga lawan dia, mau nuntut balik. Ya nuntut balik itu di court, sebenarnya SEC mau suatu kejelasan hukum gitu. Lu tiap kali ngomong ini security, ini ilegal, ini nggak boleh staking, lu kasih satu rule yang pasti gitu. Sedangkan SEC ini saya nak perut dia ngomong kayak preman aja gitu ya kan, preman di pemerintah gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini begini. Tapi alasannya apa gitu? Ya kan, yang namanya negara demokrasi itu mereka harus ada satu kejelasan hukum gitu. Lu nggak
lu ngelarang buat satu larangan, alasannya apa gitu. Nah, itu yang akan eh, Coinbase lawan di pengadilan. Karena Coinbase bilang kami udah ikut aturan main gitu. Tapi saya nak perut SEC roba, nanti begini, nanti begitu. Dasar kamu itu, koin yang kamu anggap kripto itu, alasannya apa, poin-poinnya apa, sampaikan. Koinnya nggak boleh staking apa. Harus ada satu kejelasan. Tapi kan dia tanya SEC nggak pernah mau kasih jawaban gitu. Ya kan, jadi saya nak perut mereka. Jadi udah pemerintahan gaya preman. Ya mereka lawan hukum, ya dibawa ke meja hijau, ya kan. Yang namanya mereka punya duit. Nah, itu satu alasan. Makanya kayak tiba-tiba ada gamenya juga. Lihatlah ya, SEC itu banyak drama yang dilakukan. Lihat dia sama Coinbase, sama Algo, itu dikirim surat peringatan, namanya Wells gitu ya. Wells itu masih peringatan gitu. Belum istilah, lu kalau nggak denger gua tuntut gitu. Peringatan ini dikirim Wells. Nah, sedangkan yang lain, SEC ini kalau yang bukan dari gengnya, bukan orang dia gitu kan, itu langsung dia sikat gitu. Misalnya kayak Kraken, mana ada kasih Wells peringatan ini tuh, langsung datang bawa tim, ya kan, tim gabungan lagi hajar gitu. Nah, di situ kita lihat cara kerja mereka itu udah ini, di mana Amerika dulu saat saya tinggal di sana, yang hukumnya saat ini udah amburadul, acak kadut sekarang. Jadi apa yang saya pikirkan dulu udah bener gitu, yang pelaku. Nah, inilah maka harus ada ini lagi, ya kan. Jadi kelihatan selama ini yang dilakukan, rencana besar di belakang ini semenjak tangan Biden itu udah kebaca sekali. Biden ini makanya kayak si Robert Kiyosaki gitu kan, mereka Donald Trump, karena mereka tahu si Biden ini otaknya udah aliran sosialis komunis gitu bagi mereka. Dan tujuan si Biden sama kroni-kroninya yang mereka target, yang mereka mau hancurkan kapitalis gitu ya kan. Ya makanya kayak Robert Kiyosaki, dia kan kapitalis, Donald Trump atau bos-bos pengusaha besar itu kapitalis, itu pada ambruk gitu ya kan, mau di ini. Tapi yang pinter udah ini kayak Robert Kiyosaki, Trump masih pinter ngulek, masih inilah ya kan, nggak kepegang sama si Biden gitu. Dia aset-asetnya juga udah dia lempar keluar gitu. Terus ada kasus dia mau dijebak pajaknya, ini itu dia file bankrupt ya kan, si Robert Kiyosaki ya, dia file bankrupt juga gitu supaya ya itulah permainan ya kan. Sedangkan satu sisi orang-orang Biden, pemerintah benci dia, mau ini dia dengan pajak gitu. Jadi banyak hal di situ yang terjadi. Nah, sekarang kondisi begitu juga bank-bank dibiarkan hancur ya, seperti yang udah saya bahas minggu lalu. Mungkin itu ya kan yang dia target, ya biarkan tutup aja, karena udah ketahuan Fed now itu ujungnya Fed yang kontrol juga gitu. Ya, maunya dia punya CBDC, dan paling dia tinggalkan kroni-kroni mereka, bank-bank besar ya, yang nanti yang mainkan ini ya Goldman Sachs lagi, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, ya kan, bank-bank itulah, Chase Bank gitu ya kan, ya 6 besar lah, 5-6 besar yang tertinggal. Lain-lain yang komersial atau yang lokal. Nah, itu juga satu masalah buat Amerika ke depannya gitu. Karena Amerika itu state-nya besar-besar. Ya, itu enggak kayak di Indo. Di Indo, Indonesia punya Bank BRI misalnya, itu sampai ke pelosok-pelosok di kabupaten, di ini ada cabang gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau di Amerika kayak bank-bank besar itu masih banyak nggak ada cabang-cabang, maka banyak bank-bank kecil gitu, bank-bank lokal gitu. Nah, itu juga masalah ke depan jadi orang Amerika gitu. Tapi ya nggak terlalu gimana juga sih, kemungkinan kalau sudah semuanya di HP ya kan, DEX. Tapi itu mereka mau sikat juga, ini udah mulai target juga. Maka Sushi Swap udah mulai masuk dia DeFi gitu ya, beberapa DeFi juga itu dia udah kejar. Stable coin kita udah tahu, nah sekarang staking.
ya kan, staking itu yang dikejar soal Binance, dia juga ini ya kan, Coinbase soal staking, SushiSwap. Nah itu berarti DeFi juga udah target ya, staking itu hati-hati. Jadi kita baca langkah mereka, kita udah tahu. Maka saya bilang lainnya kalau koin-koin yang apa ya masih aman gitu. Kalau yang udah dia target, jadi ini mulai kelihatan langkahnya. Stable coin dia bersihin, terus DeFi, ya kan? Terutama yang staking, kasih bunga ini itu nanti ini, ya kan? Itu yang agak hati-hati gimana ininya langkah mereka, game apa yang dimainkan gitu. Ya kan? Nah, satu sisi lagi juga flip flop pelimpan dia. Kamu lihat ini dia si FTC ini yang dia masukkan tuntutan ke Binance itu soal derivatifnya itu yang di beberapa koin ada BTC itu bagi dia komoditi gitu. Kan ngaco, SEC nganggap semua itu security. Si FTC ini dia masuk ke ini termasuk BUSD aja dia anggap komoditi, berarti stablecoin kan ngaco. Banyak, maka mereka banyak yang ini ya kerja tuh nggak tahu dasar kripto. Pokoknya saya nak perut mereka mau nuntut kategori. Cuma agak sedikit bahaya kali ini, tergantung si Sajid gimana tanggapi ya. Kali ini kelihatan kalau saya baca itu dia bukan hanya nuntut si Binance, tapi kayaknya ada trap perangkap yang dia mau target si Sajid juga gitu ya. Termasuk employee-nya satu. Saya ada baca dia punya itu apa namanya yang Margalim itu Anthony itu karena si FTC rupanya mereka udah ikuti, mereka udah pasang mata-mata supaya udah ikut, termasuk HP-nya kayaknya disadap gitu. Jadi di situ terbaca kalau istilahnya dia buka pintu belakang, di depan dia bilang ya kita Binance US nggak terima ini harus, tapi pintu belakangnya dia sarankan orang-orangnya pakai VPN gitu kan bisa. Nah terus juga di situ si Anthony Lim ini orang dalam Binance US ini saat itu menurut si FTC dia ada ininya ya yang ngajarin gimana cara-caranya gitu. Nah di situ ada celah lagi mereka masukkan bahwasannya di situ ada transaksi penyucian uang, juga ada transaksi uang gelap yang kemungkinan entah dipak untuk narkoba gitu ya kan, atau lainnya uang gelap gitu ya. Nah di situ hati-hati si Binance itu mau diperangkap, dijebak di sana. Bisa kalau itu terbukti sempat nanti gimana, itu Sajid bisa dipenjara walaupun Sajidnya itu bilang dia headquarternya entah di mana nggak ini, tapi kalau dengan situ dia mau masuk, itu Sajid agak hati-hati gitu. Ya kan? Jadi ini kayaknya udah permainannya udah kasar sekali gitu. Mereka bukan target Binance saja, kayaknya mereka mau target si Sajid gitu, mau penjarakan gitu. Nah ini kelihatan langkah mereka agak bahaya, agak kurang ajar. Itu Sajid harus pinter itu, dia harus ada lawyer jago juga itu nanti, ya kan? Karena kelihatan bukan hanya kali ini tuntut Binance gitu, terus nanti kalau kalah Binance bayar penalti, itu mungkin gampang, Sajid banyak duit. Tapi ini kayaknya target mau dia perangkap si Sajid, mau kalau terbukti kesannya di situ itu bisa dipidanakan si Sajid, bisa di jail gitu. Nah itu permainan udah masuk politik kotor gitu ya. Makanya kedepannya kita lihat gimana, tapi buat kita investor nggak usah tahu bagaimana market gonjang kanjing, ya kan? Tenang, Anda dapat barang murah, hold yang udah sah. Kalau yang masih tadi ada yang tanya kok bisa, ya market ini kondisi gitu, ada yang tanya masih bisa turun, sangat mungkin masih bisa gitu, ya kan? Jadi kondisi ini sekarang nggak ada satu ini
ya kalau trennya udah agak negatif, tapi kalau dilihat altcoin-nya udah murah, kalau saran saya ya masuk cicil, nggak ada pasti ke bottom masih ke bawah Anda dapat semakin murah, nggak garansi juga begitu. Ya kan, tergantung nanti dia setel lagi BTC dominance-nya gitu. Ya kan, bisa aja dia drop, nanti BTC dominance melemah, ya altcoin juga tetap naik gitu. Bisa aja gitu, sering kejadian skenario-nya gitu. Jadi nggak ada pasti. Kalau Anda kira udah murah, masuk cicil aja gitu. Jadi kalau Anda kata memang bisa drop, ya tambah muatan yang lebih murah. Tapi kalau nggak dapat lebih murah, kan udah dapat lumayan gitu. Ya, masing-masing lah analisa buat keputusan gitu. Karena kondisi gitu nggak ada yang pasti, cuma saran saya masih harus hati-hati. Kalau yang saya ingatkan, saya wanti-wanti kan, kerja nyata, sediakan uang cash, ada bantingan, serok tambah muatan gitu. Tapi harus benar-benar uang dingin. Kalau bukan uang dingin, jangan. Utamakan keperluan rumah gitu. Ya kan? Itu yang diutamakan. Nah, selanjutnya hari ini kalau kita lihat event hari ini sebenarnya yang agak mulai diperhatikan yaitu kemarin yang saya sampaikan si Barr ini, Michael Barr ini ya. Ini agak harus kita perhatikan dia itu. Memang malam ini jam 10 ada CB Consumer Confidence ya kan. Tapi setelah itu Fed Barr testimoni, ini penting. Si Barr ini tiba-tiba minggu ini dia banyak schedule ngomong loh. Harus diperhatikan karena dia orang kedua di Fed selain Jerome Powell. Posisi dia penting gitu. Ya, dia ambil posisi dari si Lael Brainard. Jadi dia posisinya sekarang in charge penting. Minggu ini dia lihat Selasa dia ngomong testimoni, Rabu dia ngomong testimoni, Jumat itu penting selain PCE, dia nanti ada supervisi yang dia sampaikan di hari Jumat, Fed Barr ini. Jadi kemarin itu saya cek, dia posisi dia apa sekarang? Rupanya dia sekarang posisi dia yang in charge investigasi krisis bank sekarang gitu, ya. Jadi banyak hal di belakang layar dia yang buat keputusan juga, kondisi dia yang in charge sekarang untuk investigasi bank-bank kolaps gitu dan hal-hal lain gitu. Pantesan dia minggu ini banyak testimoni gitu ya, tampil tiba-tiba minggu ini lihat 3 kali tampil. Dan minggu ini banyak FOMC bahas, ada yang nggak tertulis di investing.com, ada yang nggak masuk gitu, mungkin banyak FOMC berikan ini testimoni, tapi mungkin yang nggak penting-penting nggak dimasukkan. Jadi makanya di ini schedule yang penting aja dimasukkan gitu. Nah, makanya malam ini kita lihat kemana arahnya gitu, ya. Si Barr ini apa yang mau dia sampaikan. Yang jelasnya, ya minggu ini belum aman lah kalau ini dia ngomong, terus nanti juga GDP di hari Kamis, ya kan. Terus initial jobless claim. Nah, terus Jumatnya PCE, ya kan. Terus si Barr ini ada paparan supervisinya, itu penting sekali Jumat ya. Dan juga setelah itu masuk Sabtu pagi udah weekly candle juga, di mana diambil posisi. Belum lagi Jumat juga ada option yang gede gitu. Makanya harga ditahan saya rasa. Saya rasa harga masih, karena ada option yang lumayan gede loh. Itu BTC aja optionnya sampai 4 bilionan saya rasa. Terus ETH-nya juga lumayan gitu. Gede dia Jumat nanti optionnya gitu. Ya kan? Jadi kemana arah market, harga, ya kita lihat lah nanti. Mungkin rada volatile market di minggu ini. Tapi kalau volatile juga, saya rasa kalau lihat option ya, saya rasa juga masih akan ditahan di 26, 27 saya rasa. Saya rasa di kisaran situ 26 something sampai 27 gitu.
Jadi market mungkin main di arah sini, perkiraan saya. Tapi ya kita lihatlah, karena kondisi sekarang market tiba-tiba aja bisa berubah dengan ada hal-hal apa yang terjadi, ya kan? Bisa aja langsung berubah arah market gitu, ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Kalau untuk apa yang belum saya, ya, share aja yang mau swing. Kalau kalian ini lihat yang koin yang bisa cepat mantul daripada kemarin, hari ini lebih ini sih. Buat saya hari ini lebih ada peluang kalau yang mau scalping gitu, ya kan? Bisa sih kalian lihat koin yang agak lebih cepat mantul. Tapi jangan kalian ambil-ambil DeFi dulu. Kayaknya kalau udah lihat di target DeFi gitu, DeFi agak-agak lemot gitu saya rasa. Ya kan? Coba aja misalnya koin-koin yang ada event dalam 2 hari ini apa? Yang koin NFT atau Metaverse gitu. Ya kan? Ya kalian coba cek lah koin yang agak cepat mantul gitu ya. Coba aja gitu. Daripada kemarin sulit, tapi kalau hari ini agak bisa kalau mau scalping gitu. Lihat koin yang agak-agak cepet mantul, boleh. Quan, ya kan? Quan kayaknya boleh di ini. Apa? Appcoin ini boleh juga ini. Appcoin kadang cepet naik turunnya ini, ya. Appcoin boleh. Ya itu aja lah yang kita bahas di hari Selasa ini. Coba lihat malam ini jam 10 ya, gimana pergerakannya. Kalau dia belum ada gimana ya mungkin agak disorong ke atas dikit dulu nanti. Gitu ya kan. Tapi range-nya kayaknya di main di situ dulu. 27-an ditahan mungkin ke 28 ya kan. Tapi 28 kalau kondisi ini lihat Bar ngomong belum sih. Saya rasa di antara 27 26.800 gitu. Tadi pagi sempat dia turun sampai 26.500 tapi bentar udah mantul balik ke 27 gitu ya. Daily-nya nutup di 27.100. Ya saya rasa range-nya hari ini di kisaran situ. 27.100 200 nanti dia drop ke 26.800 gitu. Mungkin di kisaran situ gitu. Ya kita lihat lah. Market nggak usah dibuat pusing, santai, ada momen, ambil momennya. Kalau enggak, ya ditungguin gitu. Kalau untuk emas, saya rasa hari ini mungkin di merah-merah tipis, hijau-hijau tipis. Mungkin ditahan di range di 1950 per ounce, di kisaran gitu. Jadi, ya lihatlah. Hari ini mungkin agak nggak ini di emas, saya rasa hijau-hijau tipis, merah-merah tipis begitu. Ya. Jadi begitu aja video di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.